that we just stay in, 'cause in this kind of weather. Halo, nama saya Given. Saya sebagai ketua kelompok. Just come right on over. Halo, saya Kairon. Make yourself comfy. Perkenalkan, nama saya Daniel Panca sebagai. Get on me. Tonight Halo, perkenalkan saya Andre. it's over, 'cause nobody's pouring rain. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Jadi, Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja. Rajanya ini 4 bersaudara. Yang paling tua memerintah kerajaan Kahuripan, yang kedua memerintah kerajaan Raja Daha, yang ketiga memerintah kerajaan Gegelang, dan yang terakhir atau si bungsu ini memerintah kerajaan Singasari. Mereka ini hidup saling menyayangi. Di negeri tempat mereka tinggal, ada banyak pedagang yang masuk untuk berniaga. Nah, Raja Daha ini mempunyai 2 orang putri. Putri yang pertamanya ini pertama Galuh Chandra Kirana. Galuh Chandra Kirana merupakan hasil perkawinan dengan permaisurinya. Sedangkan anak keduanya ini bernama Galuh Ajeng yang merupakan hasil perkawinan dengan salah satu selinnya bernama Paduka Liku. Galuh Chandra Kirana ini mempunyai sifat yang baik hati dan cantik. Galuh Ajeng ini sangat iri kepada kakaknya, sehingga orang-orang yang ada di sana ini tidak senang kepada Galuh Ajeng karena sifatnya. Ini raja mempunyai beberapa orang saudara. Seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi raja Gegelang. Seorang lagi wanita menjadi pertapa di Gunung Wilis dengan julukan Gandazan. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan baik rangainya yang bernama Raden Dino Kertapati. Raja Kahuripan ingin supaya putranya menikah dengan putri layaknya menantu raja. Pilihan jatuh kepada putri saudaranya yang cantik, yaitu Galuh Chandra Kirana. Demikianlah utusan ke Daha untuk meminang, dan dengan senang hati raja dan rakyat menerima pinangan itu. Paduka Liku sajalah yang tidak senang. Timbul maksud jahatnya untuk menyingkirkan permaisuri dan Galuh Chandra Kirana agar ia dapat menggantikan kedudukan permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Dino Kertapati. Jadi, pada suatu hari dibuatlah tapai beracun dan disuruhlah Dayang untuk mengantarkannya kepada permaisuri. Permaisuri pun menerima tapai tersebut dan dia sangat senang karena baru pertama kali Raja Liku memberikan hadiah kepadanya. Dan juga Raja Liku menyuruh adiknya agar memberikan azimat guna-guna agar raja sayang kepadanya. Di sore hari saat sedang duduk santai, permaisuri pun teringat akan tapai pemberian Paduka Liku. Ia pun meminta para dayang untuk membawakannya. Dibawakanlah tapai itu. Permaisuri pun memakannya. Saat memakannya, badannya menjadi kejang-kejang, matanya terbelalak dan mulutnya terberbusa. Lalu Chandra Kirana dan para dayang-dayang tersebut yang melihat menjadi panik dan menjerit. Begitupun Mahadewi, selir raja yang satunya lagi pun sedih melihat kematian permaisuri itu. Tergopoh-gopoh, Bangin datang dengan penuh amarah untuk menemui Paduka Liku atas bencananya yang ditimbulkannya. Namun setelah menemui Paduka Liku, Baginda berubah menjadi seseorang yang tenang dan ramah kepadanya. Kabar wafatnya permaisuri Daha sampai di Kahuripan. Raja Kahuripan sangat sedih akan hari itu kepada Chandra Kirana. Dengan sebab itu, Baginda menyuruh Raden Dino Kertapati untuk membuat 2 buah boneka. Satu boneka dilapisi dengan emas dengan kain biasa, dan satu boneka lagi dilapisi dengan perak dengan kain sutra yang indah. Sesampainya bingkisan di Daha, Baginda Raja Kahuripan menyuruh Galuh Ajeng untuk memilih kedua bingkisan tersebut. Lalu Galuh Ajeng dengan tamaknya memilih bingkisan dengan kain sutra yang sangat indah, dan kain sutra dengan yang biasa diserahkan kepada Chandra Kirana. Betapa senangnya Chandra Kirana saat mengetahui boneka yang dia punya adalah boneka yang dilapisi emas yang sangat berkilau-kilau. Boneka yang dia punya ditimang-timang dan dibawa kemana-mana saat dia pergi. Galuh Ajeng mengetahui hal tersebut, bahwa boneka yang ia punya tidak bagus, dan sedangkan punya kakaknya lebih bagus daripada yang ia punya.
Galuh Aja pun menyuruh Paduka Liku untuk menukarkan boneka tersebut kepada Baginda. Baginda pun menyetujuinya dan menyuruh Chandra Kirana untuk menukarkan boneka tersebut. Pada saat Chandra Kirana menolak hal tersebut, Baginda marah dan mengusirnya dari kerajaan dan dituntut Mahadewi serta Dayang dan pengasuh-pengasuhnya. Keesokan harinya menjelang subuh, Chandra Kirana dan pengiring-pengiringnya meninggalkan istana pergi tanpa tujuan. Di perbatasan Daha dan Kahuripan, menetaplah mereka membangun kerajaan kecil dan dengan persetujuan Dayang-Dayang dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu, mereka harus menyamar menjadi seorang pria dan ia sendiri mengganti nama dengan Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan, mereka melakukan perampokan dan memaksa semua orang yang ditahan yang menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat makin bertambah dan kerajaan makin kuat. Berita tentang kerajaan Panji Semirang sampailah ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan membawa barang-barang dan uang mas kawin untuk meminang Galuh Chandra Kirana, mereka dicegat dan dirampok oleh tentara Panji Semirang. Barang rampasan dan uang akan dikembalikan apabila Raden Dino Kirtapati datang menghadap ke Panji Semirang. Begitu kagum dan heran ketika Raden Inu Kertapati melihat Panji Semirang, seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suaranya lembut merdu. Maka diadakanlah perjamuan di istana Panji Semirang untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Keesokan harinya, setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Inu Kertapati untuk memberikan uang jujuran kepada Raja Daha. Betapa sedih hati Panji Semirang ketika ia memikirkan bahwa kekasihnya akan melangsungkan pernikahan dengan Galuh Ajeng di Daha. Akhirnya ia pergi menemui bibinya dengan berpakaian wanita ke Gunung Wilis. Bibinya bernama Biku Gandasari. Akhirnya Biku Gandasari pun memberikan saran agar ia mendatangi kerajaan pamannya di Gagelang. Kemudian kembalilah Chandra Kirana berpakaian sebagai laki-laki dan rombongannya itu menyamar menjadi pemain gambu dengan nama Gambu Warga Asmara. Dan warga pun sangat menyenangi permainan itu. Sejak hari pertama pernikahannya dengan Galuh Ajeng, Raden Inu Kertapati mulai berubah menjadi pribadi yang pendiam, sedih karena ia mengetahui kalau istrinya itu adalah Galuh Ajeng, bukan Galuh Chandra Kirana. Ia merasa tertipu oleh Paduka Liku. Betapa rindu hatinya kepada Galuh Chandra Kirana. Untuk itu, ia memutuskan untuk pergi menghibur diri ke kerajaan pamannya di Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada segerombolan pemain gambu yang mungkin bisa menghibur dirinya. Usulan itu diterima Raden Inu Kertapati karena ia juga merasa membutuhkan sebuah hiburan. Raden Inu Kertapati penasaran dengan rupa pemain gambu tersebut karena pergerakannya luas seperti wanita dan mukanya juga tidak asing. Karena sudah malam, akhirnya rombongan tersebut disuruh menginap di keraton Puri Pesantren. Di tempat peristirahatannya, Chandra Kirana mengenakan pakaian wanita sambil menimang-nimang boneka emasnya itu dan menyanyikan lagu yang menghangatkan hati. Raden Inu Kertapati sangat penasaran anggota asli dari anggota Gambu Asmara yang sebenarnya. Ia pun datang mengintip peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya, ia pun melihat seorang putri dengan boneka emas yang sedang meminang-minang boneka tersebut. Dengan rasa tergepo-gepo, ia pun menemui Chandra Kirana yang sedang memegang boneka tersebut. Dengan rasa rindu, ia pun memulak Chandra Kirana dengan erat. Chandra Kirana dibawa ke istana Kahuripan dan menyampaikan kepada Baginda apa yang sebenarnya telah terjadi. Chandra Kirana meminta maaf atas kekeliruan yang telah diperbuatnya. Disiapkanlah segala sesuatu untuk upacara pernikahan resmi antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Chandra Kirana. Paduka Liku yang mendengar hal tersebut sangat merasa marah dan kesal. Namun Raja Daha mulai tidak memperhatikan ia lagi. Lalu Paduka Liku meminta adiknya untuk mengguna-guna sang raja kembali. Namun di tengah perjalanan adiknya tersambar petir. Paduka Liku putus asa, lalu
bunuh diri. Jadi gimana cerita Panji Semirang ini? Sangat berkesan dan menghibur banget ya. Oke, jadi itulah cerita hikayat kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.